Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Wayuni dengan NIM 18230021. Di sini saya akan melanjutkan tugas seminar akuntansi dengan tema Corporate Sustainability Reporting. Di sini dengan dosen Febriandi Ananda SE MSI. Di sini saya akan mengambil sebuah artikel dengan judul Tata Kelola Perusahaan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pelaporan Keberlanjutan dalam Kelompok Bisnis Amerika Latin. Lanjut saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pendahuluan. Kelompok bisnis EMBG adalah bentuk organisasi yang berkembang di tingkat internasional dan salah satu yang sangat penting di Amerika Latin, di mana mereka telah menjadi aktor penting bagi ekonomi dunia. BG menanggapi berbagai faktor yang berupa meningkatkan posisi kompetitif perusahaan yang sedang berkembang dan yang dengan berkembang atau meningkatkan diversification dan mencari ekspansi internasional, mendapatkan kekuatan ekonomi di negara asal mereka dan melibatkan jumlah dan jenis stakeholder yang lebih besar, sehingga kebutuhan untuk memberi mereka peningkatan informasi terus-menerus. Dalam kasus negara-negara Amerika Latin, pengungkapan wajib kelompok-kelompok telah dikaitkan terutama dengan adopsi IFRS untuk laporan finansial konsolidasi, operation pihak dan segmen terkait. Namun, pengungkapan sukarela tentang praktik CSR dan tata kelola perusahaan adalah tema yang harus dieksplorasi lebih lanjut dalam praktek dan di akademi untuk BG di Amerika Latin seperti yang terjadi di negara berkembang lainnya. Selanjutnya kasus. Tingkat orientasi asing yang tinggi menghadirkan hubungan positif dengan kualitas reporting keberlanjutan dalam kelompok bisnis Amerika Latin. Akhirnya, atribut spesifik BG lainnya adalah kematangannya atau usia, yang menunjukkan umur panjang dan kurva pengalamannya. Jatuh tempo dievaluasi diukur sebagai jumlah tahun sejak konstitusi BG untuk menentukan identiknya pada kualitas pelaporan keberlanjutan. Usia berdampak positif pada kinerja lingkungan dan sosial, dan untuk alasan inilah praktek CSR diharapkan memiliki kualitas yang lebih tinggi dalam kelompok yang paling dewasa seperti yang telah dibuktikan oleh kelompok yang telah mengumpulkan kurva pembelajaran yang lebih besar selama bertahun-tahun, diharapkan dapat menyusun kebijakan CSR yang lebih baik. Ini adalah level yang berbeda dalam pelaporan keberlanjutan kualitas yang lebih baik, karena mereka termasuk kelangsungan hidup, penyelam simplification, internasionalisasi, dan pengalaman konsolidasi yang mendorong mereka untuk memiliki hubungan lebih baik dengan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya sampel. Amerika Latin dan kaum Mila mencoba menghadirkan tingkat pertumbuhan tertinggi dalam laporan yang disampaikan pada GRI atau Global Reporting Initiative. Periode yang dipertimbangkan untuk penelitian ini adalah 2011 sampai 2015 yang mencakup dari tahun penciptaan blok geopolitik negara-negara berkembang ini sampai terakhir tersedia pada awal penelitian ini. Pekerjaan mengambil BG termasuk dalam daftar laporan GRI yang disediakan oleh GRI, lembaga presentasi internasional yang diakui dalam pengeluaran pedoman praktik keberlanjutan dari total perusahaan non-finansial. Pertemuan dengan kondisi menjadi BG adalah integrated. Data CSR diambil dari GRI dan yang mengacu pada karakteristik khusus BG. Struktur kepemilikan BG dan dewan direksi langsung diambil dari report perusahaan yang diperoleh dari situs web perusahaan. Akuntansi dan financial figures
diperoleh dari database Thomson Eikon. Semua informasi ini diambil dari laporan konsolidasi kelompok, yang berarti bahwa itu bukan perusahaan induk saja, tetapi seluruh grup yang mengkonsolidasikan informasi finansial dan non-finansial. Untuk alasan ini, hasilnya dipelajari dan dianalisis pada BG dan tidak ada referensi yang dibuat untuk perusahaan individu. Selanjutnya, analisis data. Dengan tujuan confirming hasil logik regresi diterapkan lagi menggunakan DJSI sebagai variabel dependen. Sejalan dengan karya-karya sebelumnya seperti yang menggunakan DJSI sebagai variabel proxy kinerja sustainability. DJSI adalah rukun internasional tentang keberlanjutan global dan praktek baik pengungkapan sukarela sejak tahun 1999. Ini didasarkan pada kuesioner yang diterapkan pada RMSP yang telah dipilih di seluruh dunia yang mengamati praktek keberlanjutan yang luar biasa. DJSI mengadopsi nilai 1 jika BG termasuk dalam keluarga indeks atau versi dunia atau pasar berkembang, dan 0 jika sebaliknya. Dengan cara ini dipahami bahwa BG yang termasuk dalam indeks ini memiliki pengakuan internasional lebih besar untuk praktik pengungkapan voluntary mereka yang baik. Hasil penelitian. Dalam penelitian empiris ini ditemukan bahwa ekuitas terkontrol berdampak negatif pada kualitas pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, adalah signifikan bahwa biji dengan kualitas yang dikendalikan lebih besar yang dengan porsi pemegang saham minoritas yang lebih rendah, tidak memiliki probabilitas untuk menyajikan pelaporan keberlanjutan dengan standar kualitas yang lebih rendah. Teori agensi Performance ini dalam menyarankan bahwa BGS dengan tingkat konsentrasi dan kualitas pelaporan keberlanjutan. Pekerjaan ini memiliki implikasi manajerial bagi orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan keberlanjutan dalam bisnis grup, karena mereka harus memperhatikan bagaimana mereka menyalurkan data untuk memberi makan laporan dan cara mereka menanggapi berbagai pemangku kepentingan dengan laporan, serta strategi BG terutama mempertimbangkan tingkat ion diversi FI dari kelompok. Secara adisional, pekerjaan ini memiliki implikasi bagi manajemen dan reguler BG yang harus hati-hati mengamati praktik keberlanjutan dan komitmen BG karena mengingat kekuatan penting yang mereka peroleh di negara-negara berkembang. Mereka mungkin mengurangi praktik CSR mereka. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dengan judul makalah yang saya ambil. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.